Coba kalian konsentrasi teman-teman. Di penghujung video saya akan bertanya. Tulis di kolom komentar, apakah memang jebakan ini tidak terlihat? Kalau bagi saya, ini terlihat jebakannya. Pada saat Michael Tal versus Stephen Moore di kejuaraan catur 1990, langkah taktikal diperlihatkan bagaimana sebuah pengorbanan menteri dan itu diambil. Dari sisi kalian saya akan tanyakan, siapkan konsentrasi tinggi. Dan sebelum memulai, bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Michael Tal sebagai pemegang buah putih, dia memulai dengan pion ke E4. Stephen Moore pion ke G6. Putih pion ke D4, lalu hitam gajah ke G7. Kuda ke C3, Stephen Moore pion ke D6. Hitam kelihatan masih bertahan, beda dengan Michael Tal langsung memainkan pion ke F4. Lihatlah, pion sudah menguasai di lini center. Kuda ditempatkan ke C6, lalu gajah melindungi pion, ditempatkan ke E3. Kuda kembali keluar ke F6, lalu Michael Tal juga mengeluarkan kuda ke F3. Pada saat hitam rokade sayap raja, Michael Tal memainkan menteri. Idenya, rokade sayap menteri. Bagaimana jika ini tercipta, maka serangan sangat agresif. Kita bisa melihat hitam langsung menempatkan kuda ke G4, menyerang gajah, gajah dimundurkan ke G1. Kali ini, Stephen Moore memainkan pion ke E5 mengajak pertukaran pion dan pion ditempatkan ke D5 menyerang kuda. Apabila kuda ke A5, jelas diserang kembali oleh pion. Maka dari itu langkah aslinya Stephen Moore menurunkan kembali kuda ke B8, barulah pion memukul kembali kuda. Satu persatu dipukul untuk mundur. Pion pukul pion disambut oleh pion. Dan pelajaran sederhananya, pion yang ada di E5 ini tidak gratisan karena putih bisa saja langsung memukulnya dengan kuda. Lihatlah bagaimana kondisinya tidak benteng, langsung saja kuda memukul pion yang ada di E4, seolah pengorbanan, tetapi ada langkah tempo skak yang diciptakan oleh hitam. Terlihat kuda menutup, ada benteng bisa ke E8, memaku kuda atau langsung saja dipukul oleh gajah. Hal ini biasa, ciptaan dari King Indian Defense, pembukaan, untuk mengorbankan pion seolah-olah itu pengorbanan. Lebih agresif buah hitam jika itu terjadi. Michael Tal melihatnya dengan jelas, tidak memukul pion yang ada di E5. Di sini mengeluarkan gajah, menyerang benteng. Benteng ke E8, melindungi pion E5. Barulah Michael Tal rokade sayap menteri. Tahap awal sudah diperlihatkan. Selanjutnya kita masuk ke middle game, pion ke C6, pion pukul pion, tetapi hitam tidak langsung pukul. Di sini dia menempatkan menteri ke A5. Michael Tal langsung memukul pion yang ada di B7. Karena apa? Ancaman promosi. Maka dari itu langsung dipukul oleh gajah. Selanjutnya Michael Tal menurunkan gajahnya ke A3. Sudah terikat dengan pion yang ada di B2. Hitam, kuda ke C6, lalu putih, gajah ke C4. Saat benteng ditempatkan menyerang menteri, lihatlah menteri langsung ke F2 secara tidak langsung menyerang pion lemah yang ada di F7. Diserang oleh gajah, diserang oleh menteri. Hal itu makin diperjelas pada saat hitam mengajak pertukaran kuda ditempatkan ke D4, Michael Tal menolaknya, malah menaikkan kuda ke G5. Menyerang pion yang ada di F7. Langsung Stephen Moore menaikkan benteng ke D7 melindungi pion. Memaku ataupun di sini ada ancaman kepada kedua benteng. Kita akan analisis. Walaupun langkah aslinya kuda langsung memukul gajah. Kenapa tidak ditutup oleh gajah? Jangan pernah berpikir seperti ini ataupun melangkahkan seperti ini jika kalian buah hitam. Karena langsung dipukul oleh gajah. Disambut kuda, benteng akan pukul benteng. Ini akan gratisan teman-teman. Jika kuda memukul benteng, menteri mengambil tempo skak memukul pion, raja bergeser ke A8, benteng didapatkan kembali tempo skak. Beberapa langkah kemudian bahkan rajanya akan tewas.
Tetapi ini hanyalah langkah analisis agar kita mengetahui hal-hal sederhana berdampak fatal. Tidak ditutup dengan gajah. Langsung Stephen Moore memukul gajah tersebut dengan kuda. Balasan dari Mikhail Tal memukul benteng dengan benteng. Sekaligus juga mengancam posisi gajah. Hitam langsung menempatkan gajahnya ke C6 menyerang balik benteng. Mikhail Tal memukul pion dengan benteng. Terjadilah kebrutalan kedua pemain. Setelah kuda memukul kuda, jangan pernah ya langsung berharap di sini memukulnya dengan pion karena mengambil tempo skak menteri pukul gajah. Ada juga nanti yang mensupport benteng ke B8. Malahan hitam lebih diunggulkan di posisi seperti ini. Maka dari itu, Mikhail Tal tidak memukul kuda. Di sini dia memukul kuda tetapi yang ada di F6 dengan benteng. Kelanjutannya teman-teman, jika dipukul gajah, langsung dipukul oleh menteri, ancaman skakmat, menteri ke F7, bersamaan dengan menyerang gajah yang ada di C6. Jadi melihat hal itu, Stephen Moore tidak memukul benteng dengan gajah, melainkan di sini dia memukul pion, mencakar benteng dan menteri. Simpelnya langsung dipukul oleh kuda. Setelah gajah memukul, Mikhail Tal, di sini langsung menempatkan menterinya ke E2, membiarkan pertukaran kualitas. Karena dia menciptakan kecerdasan untuk perhitungan langkah pion, teman-teman. Jika hal itu terjadi, pion E5 terhambat oleh menteri. Keunggulan putih memiliki pion dan pion C untuk mempromosikan dirinya ke depan dan menuju sudah pertandingan endgame untuk mempromosikan pion. Maka dari itu tidak memukul benteng, melainkan memukul pion dengan gajah. Respon dari Mikhail Tal, teman-teman, langsung menempatkan bentengnya ke A6, menghindari sekaligus mengancam menteri ke D5. Di sini benteng terancam, maka dari itu mengancam balik posisi menteri. Dan mirisnya Stephen Moore menurunkan menterinya ke B7, menyerang kembali benteng. Ada langkah yang diciptakan oleh Mikhail Tal mengambil tempo skak dan kondisi seperti ini, hitam langsung menggeser rajanya ke A8. Selanjutnya, benteng ke E6 mengajak pertukaran. Moore menolak, menempatkan benteng menyerang menteri. Miris dalam langkah seperti ini teman-teman. Saat putih menaikkan benteng ke E7 menyerang menteri, langkah baik dari menteri hitam bisa langsung menempatkannya ke C6. Dengan kondisi seperti ini, jika putih memukul menteri, ya simpelnya dipukul oleh gajah teman-teman. Dan pertandingan juga memang lebih diunggulkan oleh buah putih karena menang kualitas dari perwira. Tapi masih dicoba dengan kondisi seperti ini, mirisnya hitam langsung memukul menteri dengan bentengnya. Konsekuensinya apa teman-teman? Apakah kalian pernah ataupun pada saat langkah sebelum dijalankan seperti ini, kalian berpikir ancaman ini sudah sangat terlihat dan ini langkah aslinya, selesai permainan? Seperti statement saya di awal, jika kalian tadi buah hitam, apakah kalian memukul menteri ini sebelum diperlihatkan seperti kondisi ini? Jangan lupa tombol subscribe dan berikan juga komentar kalian. Bye-bye.